Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami merayakan hari raya Santo Yohanes Pembaptis, sepupu dari Yesus sendiri. Karena dia adalah anak dari Elizabeth. Bantu kami ya Bapa untuk menyelami, memahami, dan menerima keagungan kebesaran karya hidup dari Santo Yohanes Pembaptis. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Santo Agustinus mengatakan bahwa kita wajib menyamakan, dikatakan menyamakan pesta-pesta hari raya kelahiran Yesus dengan kelahiran Yohanes. Karena Yohanes memberi peranan yang cukup sangat penting di dalam pewartaan persiapan kabar tentang siapa Yesus itu sesungguhnya. Jadi sungguh-sungguh Tuhan itu mempersiapkan jalan putranya Yesus untuk datang ke dunia, ya, menjadi katakan pelaku penting di dalam mewartakan siapa Yesus sesungguhnya itu. Ya. Kita lihat bagaimana ketika Bunda Maria mendapat kabar dari malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan mengatakan bahwa saudarimu yang sudah tua itu mengandung karena Roh Kudus juga. Jadi kita bisa melihat bahwa disinilah Tuhan mempersiapkan segala-galanya bagi kita. Ya. Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Dia mempersiapkan orang yang pantas dan layak untuk mempersiapkan putranya Yesus. Ya. Dan kita tahu bahwa Elizabeth dalam usia tua yang mendambakan seorang anak, dan tak bisa dijelaskan secara biologis, secara manusiawi bahwa dia bisa mengandung. Ya, jadi kalau Bunda Maria jelas mengandung karena Roh Kudus, malaikat mengatakan itu, tetapi Elizabeth mengandung juga bukan karena manusiawi, ya, karena Zakaria, tetapi juga karena Roh Kudus. Memungkinkan, ya tetap mungkin dari Zakaria, tetapi yang tidak mungkin ini menjadi mungkin. Itu satu hal. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa Yohanes Pembaptis ya telah disiapkan Tuhan sejak awal untuk karya-karya Allah. Demikian juga kita semua. Sebetulnya sejujurnya dalam Mazmur 139 Tuhan menuntun kita dalam rahim ibu kita, mempersiapkan kita untuk menjadi hambanya, menjadi miliknya. Ya. Dan itu juga kita semua. Tapi kita bisa melihat dalam kitab Nabi Yesaya, kita tidak cukup hanya menjadi hamba, menjadi anak Allah, tetapi lebih daripada itu, untuk menjadi terang bangsa-bangsa. Jadi dari Yohanes kita belajar bahwa Anda semua, kita semua dengan panggilan kita ini menjadi terang bangsa-bangsa, menjadi terang di mana kita berada. Ya, jadi kita tidak cukup hanya menjadi anak Allah, menjadi hamba Allah, tetapi menjadi terang bangsa-bangsa. Siapa bangsa? Tidak usah jauh-jauh bangsa luar negeri, bangsa misalnya orang Flores, orang Batak, orang Jawa, orang Cina. Itu semua adalah bangsa-bangsa di mana kita mewartakan kabar gembira, terang bangsa-bangsa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa melihat bahwa Yohanes sungguh-sungguh menunjukkan diri sebagai pribadi yang pantas dan layak ditiru. Bagaimana dia menerima pewahyuan Tuhan dalam keheningan, dalam kesunyian di padang gurun, sehingga ia tahu siapa Yesus sesungguhnya. Dan itu juga menjadi tantangan kita semua untuk mengerti Yesus, bukan hanya kita lewat sabda, lewat kitab suci, tetapi bagaimana kita mengerti, paham di sudut hati kita yang terdalam. Kita paham siapa Yesus, kita tahu siapa Yesus. Maka mari saudaraku terkasih, kita tidak cukup hanya sekali lagi mengikuti semua aturan gereja, misa dan seterusnya, tapi harus ada kecintaan lebih dalam untuk mendapatkan dalam tanda petik pewahyuan pribadi, dalam memahami Tuhan dari pengalaman pribadi yang dalam. Siapakah Yesus itu bagiku? Ini tantangan yang besar bagi kita, saudara. Jadi kita tidak hanya menjalankan semua yang perlu dan cukup untuk kita, ya. Tapi lebih dalam daripada itu, kita mau
ya kita hadir ya untuk membawa Kristus, mengerti paham akan Kristus. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua. Semoga kita semakin mencintai Kristus. Siapa Yesus bagiku? Dan apa yang Tuhan inginkan bagiku? Tuhan memberkati Anda semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.